Shalom Jemaat Kerinduanku Church, apa kabar hari ini? Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Yesus yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Yesus memberikan kelepasan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai untuk dengarkan renungan pada hari ini, yuk sama-sama kita berdoa ya. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan di bulan Paskah ini Tuhan Yesus, Engkau menjanjikan ada kemenangan, ada sukacita, ada kelepasan yang diterima sebagai orang percaya. Kami percaya Tuhan melalui firman yang akan kami dengar pada hari ini, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang mau memberikan kemenangan, mau memberikan kelepasan dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Amin. Saudara, mungkin hari-hari ini kita sedang dilanda badai dalam kehidupan kita. Mungkin saat-saat ini kita lagi dilanda krisis dalam kehidupan kita. Makin hari kita dengar kehidupan kayaknya gak makin baik. Kita makin lama makin dengar ada banyak hal-hal yang merintangi bisnis kita, usaha kita, atau mungkin studi kita juga kayaknya makin lama makin bobrok mungkin. Atau mungkin juga sepertinya hubunganmu dengan pasangan sepertinya juga semakin buruk, kayak gak ada harapan sama sekali. Kayaknya kok gini banget ya hidup sama Tuhan ya. Katanya kalau kenal Yesus, kalau kenal sama Tuhan, katanya ada banyak kemenangan. Katanya kalau hidup bersama Yesus, katanya ada kemenangan, katanya ada sukacita. Tapi kok gini banget ya, kayaknya kok jalannya buntu, gak ada terang tuh yang saya lihat hari-hari ini. Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita terima Yesus, Yesus gak pernah janji bahwa hidup kita akan mulus-mulus aja. Tapi satu hal yang Dia janji, Dia selalu sertai kita menghadapi apapun yang boleh lewat dalam kehidupanmu. Mungkin saat ini lagi ada badai, Yesus tetap ada bersama dengan engkau menghadapi badai itu. Mungkin saat ini engkau lagi ngalamin jalan bergelombang dalam kehidupanmu. Mungkin saat ini engkau lagi jalan di dalam lembah, Yesus ada bersama engkau. Dia gak pernah tinggalkan dan Dia gak pernah jauh dari engkau. Itulah janji firman-Nya. Saat ini mungkin kau lagi ngerasa hidupmu lagi sia-sia. Tapi ingat, Allah punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Dan Tuhan percayalah bahwa Yesus punya janji, Dia akan menyelesaikan segalanya bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, yuk saat gagal, saat ada masalah, saat ada hal-hal yang sepertinya gak ada harapan, larilah pada Yesus dan percayalah pada Yesus. Fokuskan pandanganmu pada Tuhan, jangan tinggalkan Dia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kita akan jadi orang-orang yang putus asa dan gak ada harapan justru ketika kita tinggalin Tuhan. Kita waktu tinggalin Tuhan, waktu kita tinggalin kebenaran di dalam Kristus, kita ninggalin itu semua, justru kita akan ngerasa hidupnya akan semakin kacau. Tapi justru pada waktu kita memegang tangan Tuhan, kita doa sama Tuhan, kita lihat Yesus yang sama, Dia beri sukacita walaupun di tengah badai, Bapak Ibu sekalian. Ini bukan kata-kata motivasi, tapi saya percaya bahwa gini, janjinya Tuhan itu adalah ya dan amin. Dia gak akan biarin kita terlena dan hancur, Bapak Ibu, ketika kita lagi ada masalah. Kenapa? Karena Yesus pegang kendali dalam kehidupan kita. Bapak Ibu pernah lihat pesawat, ketika kita lagi naik pesawat, Bapak Ibu, gak selalu ketika kita dari titik A ke titik B, dari kota A ke titik B naik pesawat, selalu lancar-lancaran aman-aman aja. Kadang-kadang ada turbulence tuh di dalam pesawat yang sedang kita tumpangi. Tapi apakah pada waktu kita ngalamin turbulence di pesawat, lalu kita gini, wah lepasin safety belt, saya pengen lari ke kokpit, saya pengen nanya nih, pilot, becus gak sih? Sebenarnya kamu tuh lulus gak sih waktu ujian pilot waktu itu? Udah deh sini gantian, aku yang nyetir pesawatnya, aku yang ngendarin pesawatnya deh, kamu jadi penumpang saat ini. Enggak kan? Enggak pernah saya lihat Bapak Ibu ketika naik pesawat ada penumpang mau lepasin safety belt dan lari ke ruang kokpit untuk gantikan pilotnya. Kenapa? Karena dia percaya ketika dia naik ke pesawat itu, maka pesawat yang sama akan bawa dia ke tujuan dengan selamat. Dia gak peduli pilotnya mau seperti apa dan lakukan apa. Yang dia tahu di tengah badai, dia pasti sampai tujuan dengan selamat. Kalau untuk satu hal itu aja, dalam penerbangan aja kita mau percaya sama pilot yang membawa kita, kenapa sama Tuhan kita mesti ragu? Kenapa pada waktu kita ngalamin badai dalam kehidupan kita, kenapa kita ngeraguin kemampuan Tuhan? Matius 14 katakan gini, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kebimbanganmu, ketidakpercayaanmu sama dengan menyatakan bahwa Tuhan kita adalah pembohong. Apakah engkau mau mencap Allah kita yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah pembohong dalam kehidupan kita? Saya terlalu percaya Yesus yang sama, Dia sudah menunjukkan kasih setianya di atas kayu salib. Bulannya adalah bulan Paskah, bulan di mana kita diingatkan kembali, di mana ketika kita nggak ada harapan dalam kehidupan karena dosa dan pelanggaran kita, tapi Yesus Tuhan yang sama, Dia kasih pengharapan karena Dia sendiri mau turun jadi manusia. Artinya apa Bapak Ibu? Kita bersyukur loh, di dalam kekristenan kita punya Tuhan yang pernah jadi manusia. Artinya apa? Dia adalah Tuhan yang pernah jalan di bumi ini. Dia lihat
Seperti apa sih rasanya orang yang kena sakit penyakit bertahun-tahun dan gak ada harapan untuk sembuh, dan gimana penderitaannya, gimana pengorbanannya dia pengen jadi sembuh. Dia pernah lihat orang yang punya masalah dalam ekonomi, mereka begitu pengen lepas dari jeratan hutang dan dari himpitan ekonominya, gimana dia berjuang dalam kehidupan mereka. Dia lihat sendiri dengan mata kepalanya sebagai manusia, dia lihat sendiri bagaimana manusia struggle untuk lepas dari yang namanya dosa. Dan kita bersyukur Tuhan kita pernah jadi manusia dan dia pernah melihat itu semua. Sehingga kita berdoa, kita minta sama Tuhan, kita tahu dia adalah Allah yang mengerti karena dia pernah jadi manusia. Dan dia adalah Allah yang peduli karena dia mau mati di kayu salib untuk lepasin kita semua dari segala pelanggaran, kesalahan, dan dua cara berpikir yang salah. Karena dia adalah Allah yang setia. Mari Bapak Ibu sekalian, saat ini, kalau engkau lagi ngerasa gak ada punya harapan dalam kehidupanmu, saya ngerti. Seringkali kita rasa gelap ya. Seringkali kita ngerasa kayaknya, aduh Tuhan, aku ini adalah seorang ibu yang punya 3 orang anak. Aku gak punya suami, aku besarin anakku sampai hari ini dengan segala pekerjaan yang mungkin orang bisa bilang hina. Tapi aku masih mau berjuang untuk anak-anakku. Mungkin engkau adalah seorang ayah yang sedang berjuang untuk anak-anakmu. Engkau mungkin bukan orang yang hidup dari ekonomi yang berkecukupan hari-hari ini. Bahkan mungkin kau lagi ngelihat bahwa pekerjaan semakin lama semakin sulit untuk didapat. Tapi engkau mau berjuang untuk anak-anakmu. Mungkin engkau adalah pasangan yang sedang berjuang untuk memperoleh keturunan. Tapi engkau ngerasa bahwa gak ada jawaban dari setiap dokter yang memberikan kepastian untuk dapat keturunan. Apapun masalahmu hari ini, percayakan yuk sama Tuhan. Tuhan punya rancangan yang damai, punya rancangan sejahtera untuk kehidupan kita. Apa yang kita pikir buruk, kita lihat ada maksud Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi kuncinya adalah apa? Percaya. Sudah besar rasa percayamu sama Tuhan. Kalau darahnya aja mau diberikan sama kita, kalau tubuhnya sendiri mau diberikan sama kita, kalau anaknya sendiri aja mau dikorbankan buat nyelamatin kita, masa sih dia akan biarkan engkau semakin lama semakin jatuh? Gak mungkin. Mari Bapak Ibu sekalian, taruh yuk rasa percayamu sama Tuhan. Taruh yuk rasa trustmu yang besar sama Tuhan. Karena dia adalah Allah yang setia buat kehidupan kita. Dan yang percaya Bapak Ibu sekalian, yuk fokus sama Tuhan. Fokuskan tujuanmu sama Tuhan. Ketika kita berdoa bukan sekedar minta, tapi doa adalah cara Tuhan untuk membentuk hati kita agar sesuai dengan kehendak Allah terjadi dalam kehidupan kita. Bukan kehendak saya yang terjadi, tapi biarlah kehendak Allah yang terjadi. Dan kalau kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita, pastilah itu yang jauh lebih baik daripada yang bisa kita pikirkan, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita dengar, apa yang bisa timbul dari hati. Itu yang Tuhan memberikan dalam kehidupanmu dan kehidupan saya. Kalau engkau saat ini punya permasalahan, kalau engkau saat ini punya pergumulan, saya undang Bapak Ibu sekalian tuh tulis di dalam komentarmu, tuliskan apa yang jadi pokok doamu, tuliskan apa yang jadi pergumulanmu, tuliskan apa yang jadi ucapan syukurmu saat ini pada Tuhan, apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupanmu. Dan percayalah, dia adalah Allah yang mau berkolaborasi dengan kehidupan kita, dia adalah Allah yang mau pegang hidup kita, karena dia adalah Bapa kita dan kita adalah anaknya. Sebelum kita tutup dalam doa, yuk sama-sama kita naikkan pujian ini dalam Tuhan, dalam penyembahan kita pada Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada
batasnya. Bapak Ibu sekalian, yuk sama-sama sebelum kita tutup pertemuan kita datang pada Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami tahu hidup mungkin gak jadi semakin mudah, tapi kami tahu di tengah badai ada Yesus yang menjaga kehidupan kami. Kami tahu sepertinya kehidupan ini semakin lama semakin sulit, tapi kami tahu ada pengharapan yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami tahu kami gak perlu takut. Yang kami mau adalah kami hanya perlu percaya di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau sudah ajar kami untuk pegang teguh di dalam Engkau. Bahwa hidup kami berharga, bahwa kegagalan kami justru yang Tuhan mau pegang selalu hidup kami. Walaupun kami gagal, walaupun kami jatuh, tapi Tuhan gak pernah tinggalin kami. Kematian kami bukan akhir, tapi kematian kami justru adalah awal dari kebangkitan kami. Karena Yesus sudah melepaskan kami, Yesus sudah menebus kami, dan Yesus sudah menyempurnakan kehidupan kami melalui kuasa salib Kristus. Terima kasih untuk salib-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu yang sucikan, kuduskan kehidupan kami ya Tuhan. Melepaskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, melepaskan kami dari hukuman yang kekal, sehingga kami dilayakkan menjadi anak-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, kami menjalani hari ini dengan penuh sukacita di dalam Engkau, karena Yesus menyertai kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Percayalah bahwa yang punya surga, crazy in love with you. Tuhan Yesus memberkati.